Anies panik, bom waktu KPK, pantas Demokrat PKS kian mesra, ditulis oleh Anto Cahaya di seworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari Tanda Seru. Sebuah rumor yang beredar di tengah COVID-19 yang melonjak tinggi di negeri kita tercinta. Ada kabar meski samar akan tetapi bikin hati berdebar-debar. Disinyalir tersingkirnya Novel Baswedan dan orang-orang terdekatnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuat penyidik mulai pelototin APBD DKI Jakarta yang sudah dan sedang berjalan. Sasaran pertama terkait bansos COVID-19 dulu. Tentu ini membuat Anies Baswedan, jajarannya dan tak ketinggalan anggota TGUPP 50 orang sebagai mata dan telinga sang gubernur untuk sementara dibuat tak tidur nyenyak. Anies dikenal gubernur yang menggunakan APBD semaunya. Contoh nyata, dana Formula E yang nyaris sentuh angka 1 triliun tapi tidak ada kabar juntrungannya. Diketahui sebelumnya, KPK melakukan rapat koordinasi dan supervisi dengan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta. Kami harapkan ada keterbukaan sharing fakta lapangan dari rekan-rekan Pemprov DKI untuk bersama-sama kita cari solusinya, kata Ketua Satuan Tugas atau Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 KPK, Dwi Aprilia Linda Astuti, seperti dilansir terkini. Monitoring evaluasi program bansos dalam rangka penanganan COVID-19 ini sebenarnya juga sudah dilakukan sejak tahun lalu dan kita temukan banyak kendala seperti cleansing data karena perbedaan data dengan Kementerian Sosial, sambungnya. Ini jelas membuat auto panik bagi Anies Baswedan. Dulu, saat Novel Baswedan masih di tubuh KPK, belum ada gerakan yang real menyasar seperti saat ini, sehingga publik mulai mendapatkan benang merahnya. Novel dengan segala kengototannya, dan Anies dengan segala maunya. Ada sesuatu yang besar sedang menunggu Anies sampai nanti digantikan oleh PLT pada tahun 2022. Setelah itu Anies nganggur. Jika terbukti ada indikasi atau dugaan korupsi, maka ambisinya Pres terkubur dalam-dalam jika tidak bisa dijadikan turning point. Partai Demokrat dan PKS kian mesra. Anies selama ini bisa jadi menciptakan bom waktu, tapi karena ada Novel Baswedan di KPK, merasa aman dan nyaman. Tapi kini sewaktu-waktu dapat meledak. Satu persatu tokoh politik yang selama ini mendukung mulai menjauh daripada kena cipratan. Terbukti PKS yang sejak awal begitu getol berusaha tonjolkan Anies mulai menjauh. Begitu pula Partai Demokrat melalui AHY beberapa kali sempat bertemu Anies dan suka membuat spekulasi publik. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani saat dihubungi suara.com, dia menyatakan PKS dan Demokrat punya kesamaan bila berkoalisi. Tentunya terbuka untuk koalisi. Partai Demokrat dan PKS memiliki pengalaman kerjasama yang panjang 2 periode di pemerintahan Pak SBY dan bersama-sama pula 2 periode terakhir berada di luar pemerintahan, tuturnya. Dan kini keduanya, Demokrat dan PKS seperti sepakat menghindar dari Anies Baswedan. Pertanyaan besarnya, ada apa? Apakah Anies sudah menjadi kartu mati seiring pergerakan KPK yang mulai masif? Para elit politik sudah pasti memiliki para telik sandi yang mumpuni. Jika sudah ada kode A1 otomatis ke plan B, C, dan seterusnya. Dalam panggung politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, tapi yang ada kepentingan bersama. Akhirnya Partai Demokrat dan PKS mulai kasak-kusuk mengawinkan antara AHY dan Salim Segaf. Ini sudah jelas akan membuat Anies Baswedan gigit jari dan nangis bombay sejadi-jadinya. Lagi dan lagi, jika skenario benar dan berjalan dengan baik, saya angkat 2 cangkir kopi untuk Jokowi. Karena Jokowilah kebenaran yang semula terlihat sulit akhirnya menemukan jalannya sendiri. Anies bisa jadi akan sibuk dengan masalahnya, sedang Partai Demokrat dan PKS yang semula masing-masing mau gandeng Anies justru kian lengket saja. Mengingat Partai Demokrat dan PKS sudah tertutup berkoalisi dengan PDIP, sebab jauh hari PDIP memberi pernyataan sikap tidak akan berkoalisi dengan mereka, dikarenakan ideologi dan visi misi yang berbeda. Bahkan kemungkinan besar Demokrat dan PKS juga kesulitan berkoalisi dengan Gerindra yang belakangan justru akrab dengan PDIP. Saya menduga Demokrat dan PKS akan berusaha bangun koalisi dengan partai lain, tapi perlu diingat baik PKB dan Golkar masing-masing juga memiliki capres dari kadernya sendiri. PKB ada Muhaimin, sedang Golkar Airlangga. Hal ini yang bakal menyulitkan, kata sepakat. Barangkali yang lebih cair P3 atau Nasdem. P3 tentu tahu diri tidak memiliki jago dan terbuka untuk figur dari luar. Lagi pula suara P3 juga tak nendang amat di tahun 2019. Hampir saja tidak lolos Senayan. Suara secara nasional P3 6.323.147 atau 4,52%. Tapi yang pasti politik itu dinamis. Di injury time kadang bisa berubah arah angin. Dan baik, kita tunggu saja kapan bom waktu Anies meledak.
Oh ya, jangan beritahu pendukung Anies Baswedan. Kasihan. Bagaimana komentar Anda? Telak, BEM Jabodetabek tampar BEM UI, mahasiswa mengabdi bukan olok-olok presiden. Ditulis oleh Nina Nur di theworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari Tanda Seru. Jadi mahasiswa itu bukan sekedar predikat, nyambung sekolah. Kurikulum sekolah kita yang masih belum sempurna jika dibanding dengan yang lebih baik di luar sana, menyebabkan pembelajaran nalar baru dimulai ketika anak jadi mahasiswa. Karena dari TK hingga SMA, kebanyakan belajarnya dengan cara menghafal saja. Itu yang sebenarnya mau dibetulkan oleh Menteri Nadiem, namun belum sempat berjalan, sudah kena imbas pandemi. Ya, tidak apa-apa, yang penting sudah ada wacana bahwa kita akan menuju yang lebih baik. Kembali ke mahasiswa, saya kira di semua jurusan pasti ada kuliah umum soal metodologi penelitian kualitatif ataupun kuantitatif, cara berpikir pakai nalar. Itulah beda mahasiswa dengan siswa. Kalau anak sekolahan bikin meme, dia tidak perlu menjelaskan argumen di balik meme itu. Tapi kalau mahasiswa yang bikin, argumen harus ada, disertai dengan data-data yang valid dan akurat. Begitu banyak data di luar sana, dari pembangunan infrastruktur, data anggaran, data pemilu, data dari survei kepuasan rakyat atas kinerja presiden. Tinggal comot aja. Jadi, ketika BEM UI sekedar bikin meme tanpa argumentasi data valid, ya sama saja bohong. Sementara publik menunjuk ke Anies sebagai the real king of lip service berdasarkan rekam jejak yang valid. Kan BEM UI jadi kelihatan ikutan bodoh, dan meme itu pun jadi bersifat politis. Kalau kita yang balik mengkritik BEM UI, maka kita akan dituding sebagai buzzer pakai RP. Ya sudah, oke, biarkan sesama BEM yang bertindak, yang bukan termasuk universitas negeri terkenal macam UI. Tetapi ternyata tingkah pola dan cara berpikir mereka jauh lebih baik dan bernalar ketimbang BEM UI. Mereka yang menamakan diri BEM se-Jabodetabek ini terdiri dari BEM Indonesia Banking School, BEM STMIK Jayakarta, BEM Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal, BEM Universitas Islam Jakarta, BEM STMIK Mercusuar, BEM Universitas Ibnu Khaldun, BEM STIAKIN Sekolah Ilmu Administrasi Kawula Indonesia, BEM Universitas Az-Zahra, BEM Universitas Bayangkara, BEM STMIK Pranata Indonesia. Loh, ada Universitas Ibnu Khaldun yang rektornya Musni Umar kerap jadi bulan-bulanan bully para netizen karena dia kerap membela Anies dan bikin blunder. Jangan berprasangka dulu, ternyata mahasiswanya jauh lebih bernalar ketimbang rektornya sendiri. Hebat dong ya, lihat saja sendiri bagaimana pernyataan mereka. Pertama, BEM se-Jabodetabek menyebut bahwa banyak sikap BEM UI yang tidak mewakili perasaan mahasiswa Indonesia. Politik mahasiswa adalah politik pengabdian, bukan olok-olok. Saat ini yang kami rasakan dan banyak dari keluarga mahasiswa yang berduka karena keluarga mereka banyak yang sakit, bahkan meninggal dunia karena COVID. Lalu, BEM UI tanpa pernah mengetahui perasaan kita mengambil kesempatan politis di saat sulit, ujar Budi Rahmansyah selaku koordinator BEM se-Jabodetabek. Mak jelap. Arah pergerakan BEM UI dinilai sangat eksklusif tanpa memperhatikan perasaan rakyat miskin. Menurut Budi, kebutuhan rakyat miskin saat ini adalah bisa segera keluar dari situasi krisis COVID. Tidak ada korelasinya mengolok-olok presiden dan perubahan keadaan krisis saat ini. Apakah dengan BEM UI mengolok-olok Pak Jokowi, lantas COVID langsung hilang dan krisis langsung selesai? Kecam Budi. Mak jelap. Menurut BEM se-Jabodetabek, empati merupakan respon yang tepat saat ini. BEM UI dinilai tidak mengerti dan tidak bisa bersikap empati karena disusupi oleh kelompok kepentingan politik tertentu. Politik mahasiswa adalah politik tridharma, membangun bangsa negara dengan pengabdian, ketulusan, dan kecintaan. Kalau model yang diperlihatkan BEM UI diduga lebih ke arah gerakan politik praktis, bagaimanapun mengolok-olok akan selalu melahirkan kebencian. Tidak ada cinta kasih dan pengabdian di balik olok-olok, ujar Budi. Mak jelep, telak menampar BEM UI dan Leon yang IPK-nya disombongkan di atas 3,5 itu.
Bagaimana para mahasiswa kampus negeri yang ternama bisa menafikan esensi tridharma perguruan tinggi? Pengabdian macam apa ketika terbongkar bahwa Leon ini juga dekat dengan partai oposisi, dekat dengan organisasi HMI yang mau merevolusi minta Jokowi turun, dekat dengan pegawai KPK kubu yang tidak lolos TWK dan yang penuh drama itu. Belum lagi kedekatannya dengan Veronica Koman. Juga ada rekam jejak BEM UI membela FPI yang tidak mau diakui oleh Leon. Katanya waktu itu dia belum terlibat. Takut ya dibilang berafiliasi dengan FPI. Jangan nanggung kalau berpolitik ya. Sekalian saja nanti ikut demo meminta pembebasan Rizik Syihab. Semua terlihat jelas dan terang benderang. Kedekatan dan keberpihakan BEM UI dan Leon ini pada lawan politik Presiden Jokowi. Para BEM se-Jabodetabek pun bisa menilai bahwa ada agenda politik di balik ini semua. Saya mengapresiasi aksi BEM se-Jabodetabek ini pakai nalar berempati dan tahu prioritas penting yang sekarang sedang dipimpin oleh Presiden Jokowi, yakni membawa bangsa ini bisa hidup berdampingan dengan virus COVID tanpa kehilangan nyawa dan pulih ekonominya dari imbas pandemi. Selalu dari Kura-Kura. Bagaimana komentar kalian?